Mason Mount mendapatkan momentum emas di Manchester United. Mason Mount yakin telah mengatasi berbagai masa sulit yang dihadapi dalam karirnya di Manchester United. Dia tetap bersemangat untuk terus maju bersama Setan Merah di musim ini. Manchester United merekrut Mason Mount dari Chelsea pada Juli 2023 dengan ekspektasi besar. Transfer bernilai 60 juta pounds itu diyakini sebagai langkah penting untuk membangun kembali kekuatan lini tengah. Mason Mount saat itu datang sebagai prioritas utama dan dipercaya mengenakan nomor punggung ikonik di Old Trafford. Pengalamannya sebagai pemenang Liga Champions dan statusnya sebagai pemain kunci Inggris memberikan keyakinan bahwa dia bakal menjadi fondasi baru tim. Rentetan cedera membuat kontribusi jauh dari konsisten. 2 tahun berlalu, Mason Mount lebih sering berada di pinggiran skuad dibandingkan menjadi figur sentral. Kini situasi mulai berubah setelah kebangkitan performanya dalam beberapa laga terakhir. Mason Mount mencatat 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Tanda jelas bahwa dia mulai kembali menemukan ritme permainan. Perubahan ini terjadi setelah dia berjuang melewati masa sulit sejak kedatangannya di Manchester United. Pergantian manajer ke Ruben Amorim menjadi titik balik penting dalam proses pemulihannya. Amorim menggunakan Mason Mount secara hati-hati, kemungkinan untuk menjaga kebugarannya setelah periode cedera berkepanjangan. Dari 15 laga liga, dia baru memulai 7 diantaranya. Meski demikian, jumlah menit bermain yang mendekati setengah dari total tersedia menunjukkan adanya kepercayaan bertahap. Dengan sistem 3-4-3 yang menjadi ciri khas Amorim, Mason Mount memiliki fleksibilitas untuk tampil sebagai gelandang serang atau false nine. Peran ini membuka ruang baginya untuk kembali bersaing dalam kompetisi inti. Keadaan skuad juga membuat peluang Mason Mount semakin besar. Absennya beberapa pemain kunci mempercepat kebutuhan rotasi, memungkinkan dirinya tampil lebih sering dalam beberapa pekan ke depan. Manchester United kehilangan sejumlah pemain akibat keikutsertaan mereka di Piala Afrika. Mbeumo dan Diallo menjadi 2 nama terpenting yang bakal absen dalam periode kompetitif. Keduanya sedang berada dalam performa baik dan menjadi unsur vital pada sisi sayap. Absennya mereka bisa berlangsung hingga 6 atau 7 pertandingan liga jika tim nasional masing-masing mencapai final. Kondisi ini memberikan ruang bermain yang luas bagi Mason Mount dan beberapa pemain lain yang bersaing di posisi serupa. Jika dia mampu memanfaatkan menit bermain tambahan selama periode AFCON, Mason Mount berpeluang besar memperkuat posisinya di dalam tim utama. Situasi ini dapat menentukan arah karirnya di Manchester United untuk jangka panjang. Cetak rekor XG tertinggi, apakah Amorim wajib dipertahankan? Manchester United mulai menunjukkan taring yang sesungguhnya di bawah Ruben Amorim. Kemenangan telak 4-1 atas Wolverhampton di Molyneux bukan sekedar 3 poin biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Setan Merah siap kembali bersaing di papan atas. Dengan hasil ini, United melesat ke posisi ke-6 di table klasemen sementara, hanya terpaut 1 poin dari zona impian Liga Champions. Laga awal pekan kemarin menjadi panggung pembuktian bagi taktik ofensif Amorim. Dominasi total terlihat dari statistik yang mencolok, di mana United mencatatkan angka expected goal tertinggi mereka dalam 2 tahun terakhir. Bruno Fernandes kembali menjadi protagonis, sementara rekrutan baru dan pemain lama mulai menemukan sinergi yang mematikan di lapangan. Kemenangan ini juga menjadi respon sempurna atas hasil imbang mengecewakan melawan West Ham di pekan sebelumnya. Amorim secara perlahan berhasil membangkitkan mentalitas tim untuk tampil agresif dan klinis melawan Wolves yang sedang terpuruk. Kemenangan 4-1 atas Wolves bukan hanya soal skor akhir, tetapi bagaimana cara Manchester United meraihnya. Pasukan Amorim tampil sangat dominan sejak peluit awal dibunyikan, mengurung pertahanan tuan rumah dan menciptakan gelombang serangan yang tidak henti-hentinya. Statistik 27 tembakan yang mereka lepaskan adalah bukti agresivitas yang selama ini dirindukan fans Setan Merah. Yang paling mengesankan adalah kualitas peluang yang diciptakan. Angka expected goal sebesar 4,24 adalah pencapaian tertinggi United dalam 2 tahun terakhir. Sedangkan yang membedakan dengan expected goal dengan pertandingan terakhir hanyalah skor akhir. Ini berarti peluang-peluang yang mereka hasilkan benar-benar matang dan berbahaya, bukan sekedar tembakan spekulasi dari jarak jauh. Bandingkan dengan expected goal Wolves yang hanya 0,41, terlihat jelas jurang perbedaan kualitas permainan malam itu. Meski sempat kebobolan penyeimbang dari Bellegarde di akhir babak pertama, mentalitas para pemain United tidak runtuh. Di babak kedua mereka justru meningkatkan tempo dan kualitas pengambilan keputusan untuk mencetak 3 gol tambahan. Amorim berhasil menanamkan ketenangan bahwa gol kemenangan hanyalah masalah waktu. Performa ini menjadi jawaban telak bagi keraguan yang muncul pasca hasil imbang melawan West Ham. United menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki efisiensi serangan dan tampil klinis saat dibutuhkan. Ini adalah cetak biru permainan menyerang yang diinginkan Amorim untuk sisa musim ini.
Ex-Manchester United menganggap Bruno Fernandes belum layak menjadi kapten Manchester United. Mantan bek Manchester United Paul Parker melontarkan kritik keras kepada kapten setan merah Bruno Fernandes. Menurutnya pemain asal Portugal itu tidak memiliki karakter sebagai pemimpin dan tidak layak disandingkan dengan para kapten legendaris United seperti Roy Keane, Steve Bruce atau Brian Robson. Fernandes mendapatkan ban kapten pada musim 2023 dan sejak saat itu gaya kepemimpinannya terus menjadi sorotan. Banyak legenda klub, termasuk Roy Keane, menilai bahwa Fernandes tidak menunjukkan sikap pemimpin yang dibutuhkan untuk memandu tim yang sedang berjuang keluar dari periode sulit. Parker yang menjadi bagian penting dari skuad juara Premier League 92 dan 93 di era Sir Alex Ferguson mengeluarkan kritik tersebut. Bruno bukan pemimpin. Saat dia bermain buruk, orang-orang menunjuk statistiknya dan berkata wow, tetapi sepak bola bukan soal angka semata. Anda tidak bisa menyebut Bruno dalam satu tarikan napas dengan Roy Keane. Jika dinilai dari performa 90 menit, Roy dan para kapten United lainnya pasti sudah menegurnya berkali-kali, ungkap Parker. Parker juga membandingkan era sepak bola dulu dan sekarang. Menurutnya dulu satu tim memiliki banyak pemain berjiwa pemimpin di lapangan, dan kini hal itu semakin jarang terjadi. Sepak bola telah berubah, banyak pemain tumbuh tanpa dorongan untuk memimpin. Bahkan beberapa pelatih tidak ingin pemain yang punya opini kuat, ujar dari Paul Parker. Selain mengkritik Fernandes, Parker juga menegaskan bahwa musim Premier League musim ini penuh dengan hasil yang tidak terduga, sehingga United seharusnya menargetkan posisi 4 besar setidaknya. Dia menyebut bahwa manajer Ruben Amorim harus menjadikan tiket Liga Champions sebagai target minimal. Jika Amorim tidak punya target masuk ke 4 besar atau 5 besar musim ini, dia sebaiknya meninggalkan pekerjaannya. Dengan kondisi liga yang kacau, Liverpool terseok-seok dan banyak tim kehilangan poin, apapun bisa saja terjadi, ungkap Parker. Agen Benjamin Sesko bocorkan ambisi besar Sir Jim Ratcliffe. Manchester United ditarget juara Liga Inggris 2028. Agen Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, mengungkapkan rencana ambisius co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe yang menargetkan gelar Liga Premier Inggris pada musim 2027-2028. Target ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-150 klub. Sesko yang didatangkan United senilai 73,62 juta pound sterling pada Agustus lalu sedang menepi sejak awal November karena cedera lutut. Di tengah ketidakpastian hasilnya, Basanovic optimis pelatih Ruben Amorim dapat membawa kemajuan signifikan menuju target gelar tersebut. Saya rasa Amorim membutuhkan waktu. Sangat sulit menjelaskan hal ini di dalam klub sebesar Manchester United karena tidak ada yang mau memberi waktu. Tetapi saya yakin tim ini dan Ruben pantas mendapatkan waktu, ungkap dari Basanovic. Basanovic melihat peningkatan performa tim saat ini yang baru saja naik ke posisi ke-6 klasemen setelah mengalahkan Wolves. Meskipun target internal klub saat ini finish 6 besar, Basanovic menilai target gelar juara lebih realistis dicapai pada tahun ketiga proyek Amorim. Saya yakin tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun lalu. Saya yakin tahun depan akan lebih baik lagi. Dan mungkin pada tahun ketiga kita bisa secara realistis berharap untuk menantang gelar Liga Premier, tambah Basanovic. Basanovic juga memberikan kabar baik mengenai pemulihan Benjamin Sesko. Sang agen mengisyaratkan bahwa striker Slovenia tersebut bisa kembali ke lapangan lebih cepat dari perkiraan. Di saat United bakal kehilangan Mbeumo dan Ahmad yang harus pergi untuk Piala Afrika. Benjamin merasa sangat baik, rehabilitasinya berjalan sesuai rencana. Dia tidak sabar untuk kembali ke lapangan. Sulit untuk mengatakan secara pasti kapan akan kembali. Keputusan akhir ada pada layanan medis dan pelatih. Saya pikir kita akan melihatnya di lapangan sebentar lagi. Mungkin lebih cepat dari yang terlihat saat ini, tambah Basanovic. Sesko yang telah mencetak 2 gol dari 12 penampilan sebelum cedera diharapkan bisa segera bermain bersama Cunha dan Mbeumo untuk mengembangkan otomatismenya di lini serang Amorim yang kini sering menggunakan sistem tanpa striker.